Aku berdoa di samping inkubatornya. Aku cuma worship di situ. Aku izin sama suster, aku mau berdoa, aku mau worship di situ. 3 hari aku seperti itu terus. Aku percaya aku punya iman, aku percaya Tuhan pasti pulihin anakku. Lalu dokter bilang untuk dalam 7 hari ini anak ibu sedang dicek infeksinya, apakah ada bakteri, karena kebanyakan anak prematur seperti ini ada infeksi, banyak bakteri. 7 hari aku nunggu hasil itu, dan ternyata memang benar Tuhan itu baik. Dokter bilang it's wow, nggak ada infeksi, nggak ada bakteri, semua normal, organ tubuhnya sudah matang semuanya, tinggal naikin berat badan. Di situ aku cuma bilang, Tuhan Yesus memang baik banget. Hai, aku Naomi, dan ini ceritaku. Nama aku Naomi, umurku 32 tahun ini. Aku ibu 2 anak, 1 suami. Aku mau cerita tentang penyertaan Tuhan, perjalanan aku dengan Tuhan di season dimana aku hamil, itu di awal pandemi COVID. Oke, jadi pas awal pandemi itu bulan Februari ya, aku itu hamil di usia 4 bulan, dan di bulan itu aku dapat surat bahwa suamiku leave unpaid. Menangis. Di situ aku marah, aku kecewa, aku sedih. Kenapa aku ngalamin yang seperti ini lagi di saat aku sedang menanti sesuatu yang buat aku tuh hadiah terbesar buat aku, anak aku itu. Ya akhirnya pada bulan Maret tiba-tiba kepala aku sakit banget. Aku muntah-muntah, nggak bisa ditahan. Kemudian aku telepon mamaku, mama mertua aku kasih tahu suamiku, aku kasih tahu teman dekatku di situ. Kalau aku nggak tahan lagi, aku mau dibawa ke dokter. Dan mereka akhirnya bawa aku ke dokter, bukan dokter, rumah sakit, tempatnya rumah sakit besar di Bali. Ternyata tekanan darah tinggiku kambuh. Dokter bilang aku preeklamsia berat. Di situ tekanan tinggiku masih 180, tapi itu udah cukup tinggi. Dan akhirnya dokter memutuskan aku untuk dirawat inap selama 7 hari untuk menurunkan dan memastikan tekanan darahku tetap stabil normal lagi supaya aku bisa pulang kembali rawat jalan. Kemudian 7 hari aku pulang, tapi dengan catatan dokter minta aku buat rest dan makan yang bergizi. Akhirnya aku pulang ke rumahku rawat jalan. Itu bulan Maret, April aku kumat lagi seperti itu, dan ini lebih parah lagi, bahkan sampai keluar darah dari mulut yang nggak tertahankan. Aku pikir itu aku muntah darah. Aku ke wastafel, aku cek di depan kaca, memang terus keluar darah. Aku pikir itu keluar darah atau itu aku muntah darah atau keluar darah dari gusi. Ternyata keluar darah dari gusi. Kemudian aku sama suamiku ke rumah sakit lagi, dan ternyata benar-benar tekanan darahku di atas 200 ya gitu. Dan dokter minta, emang sudah dirawat bahkan sampai waktu mau melahirkan. Jadi harus di rumah sakit terus. Karena dokter bilang kebanyakan kasus preeklamsia berat itu bisa meninggal, kejang. Dan aku dirawat lah di situ.
di minggu keberapa gitu, aku agak lupa, suster cek di rahimku, anakku sesak nafas karena waktu itu tekanan darahku masih terus 200 gitu, terus paling 200, 180, 200, 180. Jadi dokter cek, ternyata memang anakku karena detak jantungnya cepat, itu pertanda anakku sesak nafas di dalam, kurang oksigen. Akhirnya mereka diskusi ke aku dengan suamiku pada bulan April itu harus segera dikeluarkan anakku gitu, untuk dibesarkan di luar, karena ternyata anakku di dalam perut itu beratnya 0,98 gram, itu kecil banget, dan umurnya sudah 5 bulan ya, kalau itu umurnya sudah 5 bulanan lah. Akhirnya aku minta waktu sama dokter, karena aku bilang sama dokter, mengeluarkan anak ini kan bukan seperti aku operasi kecil ya, bukan seperti operasi gigi atau operasi bisul yang aku bisa memutuskan saat itu juga gitu, tapi ini mengeluarkan anak gitu. Jadi aku minta waktu dokter untuk aku tunding dengan keluarga, dengan suami, dan aku mau berdoa dulu, aku mau soaking dulu di situ. Terus dokter minta waktu dalam sejam, harus segera memutuskan. Aku galau banget waktu itu. Dan kembali lagi suster dan dokter menekan, ayo cepet dong, soalnya kalau misalnya memang mau dioperasi, kita harus cepat-cepat hubungin dokter anak dan banyak dokter lainnya gitu kalau untuk operasi seperti ini gitu. Kita nggak mau ambil resiko, Bu. Tapi memang di situ dijelaskan kalaupun memang anakku dikeluarkan, kemungkinan besar meninggal juga gitu. Jadi aku kayak aku bilang sama mereka, jadi sama aja dong, aku di dalam sini juga bisa meninggal, di luar juga bisa meninggal. Iya, tapi kan ibu masih bisa selamat gitu. Kami mengutamakan keselamatan ibu gitu. Kalau anak kan bisa dibuat lagi gitu. Ya aku kayak oh no, aku bilang enggak dulu deh sus, aku mau tenang dulu, aku mau berdoa, aku mau hubungin teman-temanku, saudaraku, keluarga aku semua. Akhirnya aku ingat deh waktu itu aku hubungin Kak Ima waktu itu. Aku bilang, Kak Ima, anakku harus dikeluarkan, tapi saat ini beratnya masih 0,98 lah, hampir 1 kilo. Terus Kak Ima bilang, semua keputusan tangan kamu, Nomi, tapi kamu punya kuasa untuk membungkamkan mulut-mulut harimau itu. Kamu bisa tenang, kamu tanya sama Tuhan, kamu tanya sama suamimu, kamu berdiskusi. Ya akhirnya waktu itu aku ajak suamiku lah untuk berdoa. Habis aku berdoa sama suamiku, aku juga berdoa, aku merenungkan diri situ. Aku ingat waktu aku dulu Tuhan terima ya, waktu dulu aku hidup di dalam Tuhan. Banyak orang yang bilang kalau ada rencana besar dalam aku waktu aku menikah sama suamiku. Gak mungkin aku dibuat stuck kayak gini, atau aku meninggal sia-sia, atau anakku gak sia-sia. Aku percaya sih pasti ada sesuatu yang besar. Aku percaya walaupun emang agak sulit gitu. Dan jadi kayak setengah aku sebel, tapi masih percaya sih Tuhan itu baik, Tuhan tuh sayang sama aku gitu. Akhirnya aku diskusi dengan keluarga juga, terus aku memutuskan, aku nggak mau keluarin anakku. Aku bisa rawat anakku di dalam. Kayak aku bilang sama dokter, aku nggak mau mengeluarkan anakku, dan aku mau pulang, aku mau rawat jalan. Walaupun dokter juga nggak bolehin ya kalau untuk rawat jalan itu, karena katanya kemungkinan besar dan itu resiko besar ibu bisa kejang di rumah. Kami takut karena ini menyangkut nyawa, Bu. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa, saya mau tanda tangan aja. Oke, tanda tangan saya dengan suami. Kemudian aku pulang ke rumah. Ya aku benar-benar totally istirahat, bed rest, benar-benar. Kalau bangun dari tempat tidur cuma mau pipis, itu pun kata dokter harusnya pakai pispot, tapi aku nggak suka, jadi aku harus bangun dari tempat tidur untuk pipis aja. Tapi makan semuanya tuh di atas tempat tidur. Itu bayangin dalam sebulan. Malah waktu itu kan targetnya aku melahirkan itu bulan Juni harusnya, jadi mungkin 2 bulan lagi. Jadi aku 2 bulan harus bed rest di tempat tidur gitu. Akhirnya itu kan April ya, pada bulan Mei, 18 Mei, kan harusnya Juni aku melahirkan.
targetnya. Ternyata Tuhan berkata lain. Pas 18 Mei subuh itu pinggangku sakit banget, perutku sakit banget, mules, dan itu keluar air banyak banget di bawah badanku. Dan pas aku lihat memang ada darah, makanya aku bangunin suamiku. Aku minta dibawa ke rumah sakit segera. Waktu itu aku dibawa ke rumah sakit. Ternyata memang dokter bilang kalau ini saatnya aku melahirkan gitu. Anaknya udah mau keluar karena udah pecah ketuban, udah pendarahan. Pas dicek ternyata tekanan darahnya lagi-lagi 200. Jadi waktu itu dokter pun udah, mungkin aku lihat dokter pun lebih kalut dari aku, kayak gimana nih Bu, kami juga kalau mau operasi nggak bisa, itu menyangkut nyawa ibu, karena nggak bisa juga operasi dengan tekanan darah seperti ini, jadi ibu harus relax, kami bantu dengan obat. Ternyata belum turun-turun juga, padahal aku udah inhale, exhale, masih belum turun juga. Akhirnya dokter kasih aku obat injeksi, bukan obat telan lagi, obat injeksi yang itu sih kalau kata dokter itu obat paling mentok banget kalau emang si ibu preeklamsia itu belum turun juga tekanan darahnya. Ini paling mentok karena ini benar-benar sakit banget Bu, sakit banget obat itu. Tadinya aku menolak, tapi ya udah aku taat aja. Jadi waktu itu aku diinjeksi obatnya, dan itu benar-benar panas sampai sini, bikin sesak di hidung, di sini di kepala panas banget. Aku sampai teriak-teriak, Tuhan Yesus aku nggak kuat, Tuhan Yesus aku nggak kuat. Akhirnya aku bilang sama suamiku, sama suster, aku udah nggak bisa melihat lagi, memang itu udah rabun banget, semuanya itu udah putih-putih gitu, udah nggak bisa lihat. Akhirnya aku nutup mata, udah nggak sanggup saya buka. Walaupun susternya bilang jangan tutup mata Bu, jangan tutup mata, tapi kan aku nggak sanggup tutup mata. Tapi waktu aku nutup mata itu aku lihat ada harapan, aku lihat ada Tuhan gitu, kasih aku semangat dan harapan kalau aku bisa, aku masih bisa. Aku rasain Tuhan tuh ada di dekat aku, dan itu aku langsung buka mata, dan ternyata memang sudah selesai obatnya disuntikan, dan ya udah selesai aja panasnya. Akhirnya ditunggulah 20 menit, terus sudah 20 menit sudah turun ya, jadi 110 ke 120 itu udah lumayan lah gitu, udah normal malah katanya. Puji Tuhan, kayaknya aku dibawa ke ruang operasi, itu aku udah berserah aja sama Tuhan. Akhirnya beberapa jam kemudian aku sadar, dokter bilang anaknya sudah dikeluarkan, berhasil, tapi masih biru, badannya kecil sekali, ternyata 1 kilo, 1,1, dan dokter bilang masih sesak napas, semua alat sudah dipasang Bu. Ibu berdoa aja untuk beberapa hari ini, semoga anak ibu selamat, karena memang kami jujur kebanyakan kasus seperti ini anaknya meninggal karena dia sudah nggak mampu lagi menghirup oksigen, nggak punya daya. Jadi aku bilang, Tuhan, yang aku tahu Tuhan tuh tetap baik. Jadi every season, di setiap season dalam hidupku, Tuhan tuh selalu baik, tetap baik, walaupun terasa sangat sakit. Aku tahu anak ini pemberian dari Tuhan. Dan waktu itu aku masih program KB, tapi tiba-tiba aku bisa dapat anak itu. Aku percaya itu Tuhan yang taruh di dalam rahim aku, dan aku nggak mungkin kehilangan anak itu. Akhirnya aku dirawat juga di ruang ICCU namanya, karena aku juga ada sakit, kaliumku tinggi, jadi aku nggak boleh dulu ketemu anakku, aku harus isolasi dulu, aku harus sembuhin sakit aku dulu. Di situ juga aku ngalamin mujizat kalau Tuhan sembuhin, benar-benar kalium aku turun jauh banget dari 3, jadi 1. Dan itu dokter pun kaget, karena kata dokter itu agak jarang, bisa 2 hari 3 hari itu kalium turun cepat seperti itu. Aku
percaya itu Tuhan yang bantu aku, Tuhan yang jalan bareng sama aku. Akhirnya aku bisa keluar dan aku bisa lihat anak aku sangat kurus, dia sangat kurus. Aku ingat banget dia cuma kulit sama tulang gitu. Aku berdoa di samping inkubatornya. Aku cuma worship di situ. Aku izin sama suster, aku mau berdoa, aku mau worship di situ. 3 hari aku seperti itu terus. Aku percaya aku punya iman, aku percaya Tuhan pasti pulihin anakku. Lalu dokter bilang untuk dalam 7 hari ini anak ibu sedang dicek infeksinya, apakah ada bakteri, karena kebanyakan anak prematur seperti ini ya ada infeksi, banyak bakteri. 7 hari aku nunggu hasil itu dan ternyata memang benar Tuhan itu baik. Dokter bilang it's wow, nggak ada infeksi, nggak ada bakteri, semua normal, organ tubuhnya sudah matang semuanya, tinggal naikin berat badan. Di situ aku cuma bilang, Tuhan Yesus memang baik banget. Aku bilang, Tuhan, aku janji aku akan ceritain ini semua orang, ke banyak orang, biar orang juga ngalamin apa yang aku alami. Aku percaya juga di kasus ini, di season ini bukan tentang aku tapi tentang Tuhan. Tuhan mau nunjukin betapa luar biasa hatinya buat aku, karena waktu itu kan aku selalu sedih, kecewa waktu aku terima kalau aku hamil di masa pandemik ini. Aku gak bisa kasih makanan yang terbaik buat anakku. Ternyata iya, itu semua kalah sama tangannya Tuhan. Tuhan kasih tahu itu, dan Tuhan show off sama aku. Kayak aku mau bagi ini buat banyak orang, supaya orang juga bisa ngalamin apa yang aku alamin, bisa mengerti dan tahu apa isi hati Tuhan buat kita anak-anaknya. Itu sih. Dan anakku sekarang semakin naik berat badannya, minum susunya kuat. Sekarang sudah 5 kilo dan dokter bilang sampai detik ini dokter bilang matanya, paru-parunya semua normal, semua matang. God is good. Ya sebenarnya di lingkunganku banyak banget yang kayak wah corona nih, sorry ya kalau aku agak ini benar-benar bikin hidup aku sengsara atau apa sampai mengutuk-ngutuk gitu. Nah aku di sini aku sampai bilang sama suamiku, mungkin corona boleh datang, covid boleh datang, tapi waktu kita jalan sama Tuhan, Tuhan jalan sama kita pasti bisa ngelewatin itu semua, mau seberat apapun pandemik ini. Itu sih, karena kan memang awalnya aku pas covid itu benar-benar marah banget, karena kenapa sih covid ini datang gue lagi hamil, lama gak besok aja pas gue selesai hamil gitu. Tapi pas pas aku ngalamin itu, iya kayak oh iya covid mah gak ada apa-apanya waktu kita jalan sama Tuhan, jalan sama kita juga. Sukacita yang kita nggak bisa rasain lewat uang, kita nggak bisa ya di hati aja, supernatural. Kesannya ya just stay with God. Walaupun seberat apapun ya, aku juga ngerasain sih itu berat banget, sakit banget. Karena kita kan pasti kan mau kasih yang terbaik ya buat anak kita. Cuman satu hal sih, badai sekuat sebesar apapun, ya waktu Tuhan jalan sama kita, waktu Tuhan menyertai kita, waktu kita jalan sama Tuhan ya pasti kita bisa ngelewatinnya. Gitu.